menggairahkan satu dengan yang lainnya dan kebutuhan batin itu terpenuhi tentunya. Gimana kalau boleh lihat? Kalau menurut gue ya, kayaknya seks itu kebutuhan. Kebutuhan. Seks sama dengan kebutuhan. Kebutuhan tidak sama dengan seks. Asik. Cocok. Apa tuh? Tapi lu gimana? Seks itu penting Kok bagi bisa gua penting? karena bisa menetralisir pikiran. Ya. Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Balik lagi di channel Radio Teman Ngopi. Kosong Kosong isi dong. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang Hal yang intim. Hal yang negatif. hal yang Aduh, negatif juga. vulgar mungkin. Dolar kuning. Dolar kuning udah pasti. Sobat Adsen. Soalnya gini, kalau temanku bilang wanita adalah kerang yang berdenyut. Apa tuh? Kerang yang berdenyut bagaikan kerang yang berdenyut. Oh, kue apem. Oh, itu lebih. Lebih ke yang suka menggigit. Iya, benar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seksualitas, apapun tentang seksual menurut perspektif masing-masing. Oke. Asik. Persetan dengan perspektif tai. Perspektif. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Itu. Jadi gimana? Menurut lu seks itu apa? Definisinya? Definisi seks menurut gue itu adalah dimana menggairahkan satu dengan yang lainnya dan kebutuhan batin itu terpenuhi tentunya. Gimana kalau boleh lihat? Kalau menurut gue ya, kayaknya seks itu kebutuhan. Kebutuhan. Seks sama dengan kebutuhan. Kebutuhan tidak sama dengan seks. Asik. Cocok. Tapi ada juga. Apa tuh? Tapi lu gimana? Seks itu penting Kok bagi bisa gua penting? karena bisa menetralisir pikiran. Si paling paham aja. itu. Jadi ada 3 saraf kimiawi dalam otak. Nah, Apa tuh? Lupa namanya, tapi dari ketiga saraf itu akan benar-benar bahagia ketika sedang melakukan. sudah kamu Hal lagi. kayak gitu. Kudaan. Kuda. Kata sih, gue pernah nanya di grup kan, di WA gue pernah nanya. Iya. Kuda apa yang pernah nanya tuh? Kuda apa yang apa sih? Yang geli. Bukan, yang dijawab. Kuda apa yang kuda? Kuda-kuda apa yang dikepang? Kuda-kuda apa yang dijambak? Bukan anjing. Udah diem. Udah diem. Mana sih? Gue lupa anjing. Cari di sini Pak, nih caranya. Gimana caranya? Cari Kuda, ampun. kuda. Bang. Sorry bang. Kapruk. Kita mau rambut. Nah, gue punya pertanyaan. Apa tuh? Kenapa kuda laut gak punya kaki? Loh, ada yang jawab. Apa? Kenapa? Kenapa kuda laut gak punya kaki? Gua pas. Gua pas. Gue pas. Ini ada yang jawab. Apa jawabannya? Kalau kuda Apaan? Dia senang sendiri aja. kalau kuda punya kaki, doggy style. Parah. Ini sih sebenarnya bukan doggy, bukan punya kaki ya. Ada lagi punya tit gitu kan. Namanya kuda-kudaan. Kan fuck man. Nah, Teman-teman. ini sudah diawali dengan hal yang vulgar. Maka kita kupas lebih dalam lagi hal yang lebih vulgar. Jangan kemana-mana, tetap di Seks. Kosong isi dong. kayak gitu kali kalau di TV ya. Iya. Tapi kalau di TV nggak makan ngomongin seks. Cari dokternya. Nanti dokter Boyke. Boyke. Dia tuh sampai ke ejakulasi dini, terus kenikmatan ejakulasi itu sampai dibahas. Gila sih.
sebenarnya penetrasi gitu. emang kayaknya itu kita perlu ya. Sebenarnya kita juga belum terlalu paham. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi belum terlalu paham tentang seks gitu. Mungkin teman-teman di penonton atau pendengar dari RTN ini punya pengetahuan lebih tentang seks, boleh ditaruh di kolom komentar dong. Iya, betul. Biar kita sama-sama belajar gitu kan. Karena kita belum ada yang nikah nih. Tapi seks mah. Tapi Di zaman yang sekarang nih, kayaknya lulusan SMA itu kalau gue pernah baca di Google ya, berapa persen wanita yang masih perawan? Iya. Lo bisa cek tuh berapa persen. ada juga tuh yang sama AIDS. Seks sudah jauh dari AIDS. HIV/AIDS. Oh, HIV, iya. Yang di Depok atau yang di Bogor tuh ya? Di Bandung. Di Bandung ya? Oh, yang Raja Singa itu. Singa. Raja Singa. Ada nih, ada. Apa tuh? Gua ada satu pertanyaan. Iya. Jawab nih ya. Jawab, siap. Jawab. Gue masek mah gue pinter banget. Betul. Eh, Lu pasti semua orang bercita-cita ingin mendapatkan wanita yang masih P ya. Ya. Tapi bagaimana takdir itu menemukan jodoh lu dengan wanita yang sudah tidak P? Lo lihat. Gua kalau misalkan ditakdirkan dengan wanita yang udah nggak P gitu. Kalau gue pribadi, gue kan belum punya pembanding mana yang masih P atau yang belum P. Jadi gue belum tahu nih. Jadi kalau menurut gue sih, selama gue masih belum tahu tentang hal itu, oke-oke aja. Tapi lu nggak tahu men. Lu ketika nanti suatu saat lu pengen nikah, itu kan pasti daftar ke KUA. Betul. Itu semua dicek. Dari keperawanan, dari apa sih kalau itu tuh? Kalau apa? Enggak kalau Psikologis. ya kita apa enggak ini important kita perjaka dan lain-lain itu semuanya di ini men, tes urin, terus tes penyakit. Itu pas di KUA itu daftar itu ditanyain semua. Berarti nanti kita ketika misalkan cewek kita gitu kan, ini dia udah nggak P. Oh, lu masih mau Lu atau enggak? Iya, digituin sama apa namanya? KPU. Kok KPI? Pemilihan umum. Tapi kan KPU itu Iya. Lanjut. Serius. Jadi nanti lu sama pegawai KUA itu lu bakal ditanya ketika lu udah tahu nih bahwa pasangan lu nanti kelak itu sudah tidak P, itu lu nerima apa enggak? Iya. Itu pasti ditanya. Ya lu kalau misalkan sekarang bilang gitu, ntar ketika lu udah jenjang lanjut gitu kan, hari H pas pendaftaran lu digituin gimana? gue sih nggak apa-apa ya. Karena kan panutan gue aja juga menikahi janda. No problem. Menikahi janda kan berarti udah nggak P. Udah pure dong namanya janda. Benar. Tapi kan dinikahi bukan untuk bukan hanya sekedar nafsu. tapi kan lebih yang lain. Kalau gue sih menikah itu lebih ke buat teman hidup di tua nanti kalau karena Tapi gue kan dalam ngomong hal intim ini lu kan gak jadi masalah tuh. nggak jadi masalah kalau gue pribadi sih. Kalau lu gimana ya? Kalau gua aduh bingung gue ya. Gue sih mungkin ya, ini masih mungkin nih. Mungkin. Untuk saat ini gue ketika kejadian kayak gitu terhadap gue, mungkin bisa dibilang gue terima karena udah apa ya, terima dengan lapang dada. kira udah pernah nyobain. Kalau udah pernah nyobain sih itu Pasti. Kata gesek. Iya. benar segede gini men. Cocok berarti. Kocak tuh baca no. Tuh pecinta susu tanpa gelas. Ini kalau gue bakal gitu, gue bakal terima dengan lapang dada ketika hari H gue udah tahu. Tapi setelah menikah mungkin ya kalau misalkan gue bertanya pasti gue bertanya. Betul. Dengan siapa, terus pernah ngapain aja, karena kan biasanya sih ya sebelum nikah itu kita pasangan itu kan pasti ada curhat-curhat tentang masa lalu gitu. Ya. Di tok. Ya, berdua gitu, lu pernah ngapain aja sama mantan lu pernah check in di mana, di Oyo Syariah kah atau Red Door Syariah kah? Itu kayak gitu. Ya mungkin dengan lapang dada lah, karena udah masuk jenjang berikutnya, kecuali
sebelumnya gue udah tahu duluan. Dan gue juga bakal nyari yang gitu ya. walaupun jarang. Tapi kan lebih baik kan sebelum dicek itu kan langkah baiknya di ngobrol dulu. Iya, ngobrol dulu ya, bener. Lebih baik kita tahu dari mulut yang langsung daripada dokter. Iya sih itu. Kayaknya baik si ceweknya yang jelasin ya. Iya, daripada lah kok gitu. Iya. Tapi juga kata lu pernah dengar kata dokter Boyko, anjing dokter Boyke. Jadi wanita itu ya Sensitif. keperawanan itu nggak harus udah dicolok gitu. Iya, dan sepeda juga bisa menyebabkan. Kadang-kadang juga ada yang penyebab hal lain gitu. Ya. Jadi nggak semata-mata ketika dia udah nggak perawan, disangka lu udah melakukan hal yang tidak baik dengan mantan lo gitu kan. Justru itu adalah hal yang baik. Jadi tahu ya gue ya. Kalau mau tahu goyangan men yang sama janda, Udah kagak hati. usah diajarin. Ada temen gue bilang gini. Gimana? Temen gue bilang gini. Bucin buat gaya sih. Eh. Makanya lu bikin punya gaya lu. Helikopter. Pinter banget. Helikopter. Gue ngomong nyelonjorin. Jadi ya Lekannya anjir itu. Langsor. kayak gue loh. Iya. Mainnya cuma satu gaya. Iya. Jadi gue. Tapi lu belum jawab nih. Kalau lu pribadi gimana nih? Gue pribadi itu adalah menerima dengan apa adanya ya, karena yang dibutuhkan batin itu tidak hanya dari kerangnya aja. Jadi banyak hal-hal yang dibutuhkan Tuh. Iya sih bener ya. jadi kalau gue nggak tahu ya, kalau orang-orang hyper kayaknya lebih kayak wah itu yang gini. Sumpah, gue punya temen nih di basecamp nih. Itu udah umur lah, udah umur. Itu dia istrinya 2. Wow. Istrinya 2, itu dia setiap malam Jumat itu pasti tuh. Dia kalau kagak minum, pasti dia minum jamu. Di basecamp minum jamu nih, jamunya Cuma apa tuh, Pak? orang tua. Emang sih Minum jamu. Terus dia, wah di basecamp tuh foto lagi sama bininya kan, tapi bukan foto vulgar ya, enggak, kaki ngelipat doang. Apa sih? Aduh gabrut. adegan Aduh kan. Mau gak ngerti ya? bahasa apa itu? Kalau Ngerti, Bang. ada temen gua ada namanya Irfan Ramdhani, dia bilang pagubet suku. Paku bersuku. Pagubet suku tahu kan? Gitu tuh. Kaki melintang tuh. Nah, itu. Ya gitu tuh. Ya, Hampir ribet banget itu riuan. aki-aki tuh di basecamp gue itu dia udah dibilang hyper karena setiap itu udah ada 60-an aja dia. Cuman kalau misalkan masalah seksual tuh seneng banget dia ngomong. Gue abis melakukan wah, gue kemarin habis servis. Gue habis servis kemarin nih sama bini gue nih. Wah, gila bini gue lemah banget. Lah lu aja tuh 63, 60-an lah kasarnya. Lah bini lu berapa? Ya, tapi dia ada yang muda sih, bininya ada yang muda. masa suburnya kan sudah habis wanita kan. Iya, makanya ngeri banget tuh kalau misalkan udah umur segitu tuh. Gimana ya? Kita masih pengen ya. Wah. Nah itu makanya cowok kan pubernya 2 kali kan. Oh iya, benar Kan cowok puber 2 kali. Bahaya. Ada di masa-masa kayak gua nih umur kayak sekarang ini, ada juga nanti di udah tua. 40 ke atas? 40 ke atas. Iya, ini puber. 40 ke atas tuh puber kedua setahu gua. Itu lagi gerang-gerangnya tuh. Iya tuh, itu Lagi. dandannya kudu dandannya tuh para bini-bini. Cakep-cakep ya. Iya, kudu cakep deh. Kalau kagak cakep mah bisa. Weseng. Lah, mimpi tapi Bang, gua mau nanya nih. Apa tuh? Gua pernah diskusi tentang seks juga. Ya. Apa? Kalau seks itu terkadang bisa merubah orang. Gimana tuh? Wah, maksudnya nih? Ya ada di temen gua pernah bilang tuh Ya. di WhatsApp grup dikirim stiker ya. Di stikernya itu lu belum kenal, lu belum kenal, kalau udah kenal, gitu kan. Oh, ya, gua paham. Ya. Nah, terkadang itu kan bukan jadi sebuah alasan ya bagi gua dalam lingkup bersosial gitu. Malah terkadang dari seks ini kan bisa menimbulkan keharmonisasian, ngerti ya. Oh, ada yang harus dijaga, ngerti gak lu? Nah, sayangnya temen gue ini melampiaskan hal ini, hal yang dalam kutip ini, kepada hal-hal gaya yang fetish yang berbeda. Oh, fantasinya beda. Fantasinya berbeda. Aneh-aneh. BDSM. Oh, aduh, anjir. Tapi kalau emang itu fetish sih, kalau misalkan sama-sama mau mungkin nggak apa-apa ya. Tapi yang gue tangkap gini, anjir, dalam fetish pun Tuhan mengatur, ngerti gak? Oh, Anjing gitu loh. Iya, di kitab Quratul Uyun kalau nggak salah. Ayunnya apa Uyun?
Oh iya. Batu Luyun ya, iya itu ada tuh tata cara melakukan ibadah jima, ya kan? Iya. Bahasa ini jima kan? Bahasa Oh, halus. Oke, kita nggak usah bahasa yang kasar, kita bahasa berjima. Kalau bahasa Indonesia bersenggama. Iya, itu ya bersenggama, Bersenggama bersetubuh, atau ranjang goyang. padu bersuku. Tapi kalau di Indonesia ini ya Iya. kebanyakan itu seks itu lebih condong ke perempuan ya. Setuju nggak sih lu semua? Nah itu yang gue gak habis pikir gini. Hmm. Karena gue pernah baca di salah satu buku yang dimana Tuhan Seks dan Negara itu ternyata wanita itu, maaf dalam kurung, kalau udah pernah melakukan hal itu dia bisa berfantasi dengan orang yang pertama. Oh, Walaupun jadi dengan kalau orang udah ganti berbeda, orang. Sudah dengan orang yang berbeda. Oh berarti kalau gua cocokologi berarti sama aja sama kayak percintaan kan? Lu gak bakal susah move on dengan Karena cinta pertama lu. biasanya anjir orang yang ngetok pintu assalamualaikum sama yang suruh dobrak beda kan? Oh iya. Oh, iya. Assalamualaikum kan? Assalamualaikum. Sopan santun tuh. Sopan. Ada cerita di balik itu, jadi Iya. sama-sama ya itu kan. Jadi anjir bisa kayak gini ternyata dalam hubungan seks gitu, maksud gue gila. Gue ngebayangin kalau gue lagi ngentuh gitu kan, lagi Bersenggama. Lagi bersenggama. sama calon bini gue gitu. Tuh, ternyata yang dibayangin tuh bukan muka gue gitu kan. Kalau orang lain. Itu fantasi anjir kayak fuck man gue malu. Tapi ya oke, yang penting nikmat aja. Oke guys, skip dulu guys. Kita lagi aja. Hargain agama gua sih.